Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya menentang keras adanya glorifikasi terhadap spesialisasi, karena satu, spesialisasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki privilege. Dalam hal ini adalah orang-orang dengan ekonomi kelas menengah atas, orang-orang yang memiliki privilege dengan bisa mengakses fasilitas-fasilitas, dan masih banyak lagi. 2. Spesialisasi buruk bagi dunia kerja yang dinamis karena kita akan stuck pada pilihan-pilihan yang terbatas. 3. Spesialisasi buruk bagi kompetisi dunia kerja karena kita akan terpaku pada syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh perusahaan dan membuat perusahaan itu sendiri tidak berkembang. Dan yang terakhir, spesialisasi tidak diperuntukkan untuk orang-orang dengan kemampuan generalis. Apa yang disampaikan oleh pembicara 2 dan pembicara 4 terdengar tidak berkesinambungan karena satu, pembicara 2 menyampaikan bahwa spesialis masih sangat penting dan dibutuhkan. Media sosial tidak dapat menjadi patokan atau acuan untuk memperoleh informasi. Sedangkan pembicara 4 menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang spesialis tidak hanya melulu soal lanjut pendidikan atau perkuliahan, melainkan spesialisasi bisa didapatkan dengan materi-materi yang diunggah oleh spesialis melalui media sosial. Dua hal tersebut jelas berbeda dan tidak berkesinambungan. Adapun saya ingin mematahkan argumen yang disampaikan oleh pembicara 4 yang menyatakan bahwa akan sepakat pada mosi jika bisa membuktikan eksklusivitas. Sedangkan yang terjadi di lapangan yaitu adanya organisasi spesialisasi yang meninggalkan induk profesinya karena memiliki egosentris dari setiap spesialis dan harus ada pihak yang mengalah. Eksklusivitas itu membuat orang-orang dengan spesialis merasa bahwa dirinya jauh lebih baik dibanding dengan orang-orang dengan generalis. Berdasarkan apa yang saya sampaikan, maka saya dapat menyimpulkan 4 alternatif. Yang pertama, adanya kesepakatan antara pemerintah dan pemberi kerja untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi para pekerja generalis. Di sini sebagai contoh adalah perusahaan Google yang menerapkan based on project selection, di mana perusahaan Google ini tidak mencari para pekerja dengan kualifikasi CV atau portofolio yang bagus atau yang baik yang sesuai dengan standar. Tapi di sini para perusahaan Google merekrut para pekerja yang bisa dengan baik mengerjakan job desk sesuai dengan perannya masing-masing seperti itu. Lalu ada pun alternatif yang kedua yaitu generalis memiliki kesempatan yang lebih luas jika difasilitasi dengan adanya pelatihan-pelatihan. Dan yang ketiga, menstrukturisasi kembali istilah dari spesialis di dunia kerja. Sebagai contoh, adanya sosial media spesialis, padahal tidak adanya uji kompetensi atau sertifikasi karena untuk menjadi seorang spesialis perlu adanya lulus pendidikan dan uji kompetensi karena saat ini jalur-jalur spesialisasi atau sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-formal hanya dengan beberapa jam saja. Misalnya, Certified in Marketing, Certified in Admin, dan masih banyak lagi, padahal sertifikasi tersebut tidak terstandarisasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, berdasarkan apa yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa glorifikasi dapat menghilangkan jalan manusia untuk memiliki pilihan hidup. Glorifikasi akan menghilangkan kebebasan untuk bertahan hidup, khususnya untuk kelompok rentan. Adapun bagi perusahaan, glorifikasi hanya akan membutakan potensi atau talenta lain yang dimiliki oleh calon pekerja dan akan memperkecil kelompok. Jadi dunia tanpa glorifikasi membuat orang memiliki lebih banyak pilihan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan meresum yaitu dari pembicara pemerintah. Tim pemerintah yaitu dalam pembicara 1 pemerintah pembuka yang mengatakan bahwa karir spesialis ini akan lebih spesifikasi seperti dokter spesialis tertentu, seperti adanya dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis jantung dan sebagainya. Dan itu membuat karir spesialis ini hanya stuck dalam satu spesialis aja, tidak dalam banyaknya pekerjaan dan hanya megang satu spesifikasi saja. Seperti juga spesialis teknologi, sama seperti spesialis seni. Lalu ini akan membuat pembicara 1 juga mengatakan bahwa ini akan membuat dunia yang lebih dinamis karena hanya stuck dalam
spesifikasi itu saja. Lalu kami tidak menghapus kata-kata karir spesialis. Di sini kami hanya menyesali glorifikasi adanya karir spesialis. Glorifikasi menjadi problematika menurut pembicara satu, yaitu pemerintah pembuka, yang mengatakan bahwa glorifikasi karir spesialis ini hanya diperuntukkan untuk yang memiliki privilege. Lalu juga yang kedua, memberikan persiapan khusus, karena dalam karir spesialis harus mempersiapkan khusus. Apabila kita ingin melanjutkan karir spesialis atau melanjutkan pekerjaan, ingin mengambil pekerjaan spesialis, itu harus melanjutkan pendidikan atau persiapan khusus seperti pelatihan, ujian dan sebagainya agar bisa mencapai ke karir spesialis tersebut. Dan itu pembicara satu juga mengatakan bahwa dana itu akan dikeluarkan jadi lebih besar dan jadi lebih mahal, dan tidak semua masyarakat memiliki uang untuk membeli, maksud saya masyarakat tidak memiliki uang untuk memilih jenjang ke karir spesialis, maka dari itu hanya untuk orang-orang yang memiliki privilege. Lalu pembicara satu juga mengatakan dampak buruknya apabila glorifikasi karir spesialis, yaitu yang tadi saya katakan dunia kerja akan dinamis. Yang kedua, memberikan dampak buruk karena memiliki spesifikasi dan hanya stuck dalam satu spesifikasi atau stuck dalam satu pekerjaan aja. Oke. Lalu yang kedua, pembicara satu juga mengatakan bahwa hanya menerima orang-orang yang memiliki sertifikasi. Pembicara satu mengatakan banyak lowongan-lowongan yang hanya menerima pekerjaan-pekerjaan yang memiliki syarat-syarat tertentu seperti sertifikasi dan sebagainya. Lalu pembicara satu dari tim oposisi tidak menyelesaikan dampak buruk apabila ada karir spesialis, karena pembicara satu mengatakan bahwa lapangan kerja terbatas bukan karena masalah spesialis, tapi karena ras dan agama. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam pembicara satu, pemerintah pembuka menjelaskan bahwa perusahaan atau lowongan hanya menerima orang-orang yang memiliki sertifikasi atau syarat-syarat tertentu. Maka dari itu pembicara satu tim oposisi tidak dapat menyelesaikan dampak buruk tersebut. Lalu pembicara kedua dari tim pemerintah mengatakan bahwa glorifikasi berdampak memilih spesialis tertentu, sama seperti yang dibicarakan oleh pemerintah satu atau pemerintah pembuka yang mengatakan bahwa spesialis hanya untuk pekerjaan tertentu saja, jadi tidak dapat memiliki banyak pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pembicara kedua mengatakan bahwa tidak mengatakan semua orang menjadi spesialis, karena di pembicara satu tim oposisi dia mengatakan bahwa bahwa tim pemerintah ini ingin menghapus karir spesialis. Padahal sudah dijelaskan oleh pembicara satu, yaitu pemerintah pembuka, bahwa kami tidak mengatakan akan menghilangkan karir spesialis, tapi kami hanya menyesali glorifikasi dari karir spesialis. Lalu selanjutnya pembicara kedua tim pemerintah juga mengatakan tipe karir glorifikasi menghalangi esensi manusia karena adanya pemetaan atau pengelompokan antara tim spesialis dengan tim generalis. Lalu pembicara kedua juga mengatakan masyarakat lebih senang melakukan segala pekerjaan apabila general, karena masyarakat lebih senang untuk melakukan hal-hal yang baru atau pengalaman-pengalaman yang baru agar bisa memiliki banyak pekerjaan atau banyak pengalaman dan tidak seperti spesialis yang hanya satu spesifikasi saja. Selanjutnya pembicara dua juga mengatakan perusahaan akan memperkecil masalah-masalah yang diselesaikan, karena apabila perusahaan hanya mengambil spesialis saja, otomatis spesialis hanya berfokus pada satu pekerjaan tersebut. Tetapi apabila perusahaan mengambil yang general dan melatih para general atau pekerjaan general, itu akan membantu para general untuk menyelesaikan masalah-masalah perusahaan dan bisa menyelesaikan masalah si A, B ataupun C, jadi tidak stuck dalam satu spesifikasi saja. Lalu pembicara kedua juga mengatakan general bisa menyelamatkan masyarakat dari finansial, karena karena masyarakat bisa memiliki banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sehingga dari itu
masyarakat bisa mengambil banyak kesempatan untuk mencari uang sendiri, tidak seperti spesialis. Kalau spesialis itu hanya stuck dalam yang tadi kita bilang berkali-kali, hanya stuck dalam satu spesifikasi saja. Lalu pembicara 2, tim oposisi, membuat argumentasi yang keluar dari konteks glorifikasi dalam karir spesialis pembicara 2, karena ia mengatakan spesialis bisa didapatkan di luar pembelajaran, dan itu tidak dapat menyelesaikan solusi-solusi dari tim pemerintah atau dari karir spesialis, karena general juga bisa mendapatkan pelatihan untuk dari luar pembelajaran. Lalu pembicara ketiga mengatakan bahwa pembicara 3 dapat mematahkan argumentasi dari tim oposisi pembicara 2, karena pembicara 3 bisa membuktikan dampak buruk eksklusivitas dalam karir spesialis. Lalu juga pembicara 3 mengatakan bahwa ada 3 alternatif dalam mengglorifikasi dalam mosi menyesali glorifikasi karir spesialis, yaitu yang pertama membuka lowongan pekerjaan tanpa sertifikasi atau syarat apapun. Pembicara 3 setuju dengan pembicara 1 dan pembicara 2 bahwa harus adanya lowongan yang membuka tanpa adanya syarat-syarat tertentu seperti sertifikasi dan sebagainya, sehingga general bisa bisa masuk pekerjaan dalam perusahaan itu tanpa harus adanya sertifikasi dan sebagainya, dan dapat dilihat melalui kemampuan. Lalu pembicara 3 juga mengatakan bahwa general memiliki kesempatan untuk pelatihan-pelatihan. Dari sini kita dijelaskan bahwa pembicara 3 bahwa general juga bisa memiliki kesempatan untuk pelatihan-pelatihan, tidak hanya dari spesialis saja. Lalu pembicara 3 juga mengatakan bahwa ada banyak harus menstrukturisasi kembali spesialis karena ada banyak jalur sertifikasi yang mudah didapatkan. Maka dari itu pembicara 3 merasa ini tidak adil untuk general, karena harus adanya sertifikasi, karena untuk mendapatkan sertifikasi itu sangat mudah, dalam 3 jam 2 jam itu sudah mendapatkan sertifikasi. Maka dari itu dari resume yang telah saya sampaikan bahwa tim oposisi sudah jelas tidak bisa mematahkan argumentasi dari tim pemerintah karena tidak menyelesaikan masalah-masalah dalam mosi perdebatan ini. Maka dari itu pemerintah menang.